Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Bupati Bogor kena OTT KPK. HMI MPO Bogor pertanyakan penilaian WTP BPK Jabar. 6 kali hasil perselingkuhan. Pasca ditetapkan tersangka, Ade Yasin langsung dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya. Dipaksa tanggung jawab atas ulah anak buahnya, Ade Yasin. Ini namanya inisiatif membawa bencana. Ade Yasin dan petugas BPK Jabar terjaring KPK. Aziz Yanuar singgung soal budaya korupsi di Indonesia. Etos kerja buruk, birokrasi gemuk. Ade Yasin ditangkap kasus korupsi. Novel Bamumin singgung Harun Masiku. KPK bernyali nggak hadapi PDIP. Pojok1.id. Bupati Bogor kena OTT KPK. HMI MPO Bogor pertanyakan penilaian WTP BPK Jabar. 6 kali hasil perselingkuhan. Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dalam OTT KPK bersama perwakilan BPK Jabar disorot Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi, HMI MPO Cabang Bogor. Hal itu terkait dengan penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK yang didapat Pemkab Bogor selama 6 edisi terakhir. Sebab OTT KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin bersama perwakilan BPK Jabar itu diyakini sangat berkaitan dengan proses penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Demikian disampaikan Ketua Umum HMI MPO Cabang Bogor Yogi Mulyana dalam keterangan yang diterima Pojok1.id. Jika dua aktor itu Bupati Bogor dan BPK Jabar yang terlibat dalam OTT KPK ini, maka kita patut mencurigai bahwa ada kebenaran yang sengaja ditutupi kepada publik semisal pada LKPD, ungkapnya. Yogi Mulyana pun menyinggung Ade Yasin yang kerap kali membanggakan hasil pemeriksaan BPK yang menorehkan WTP atas LKPD Kabupaten Bogor. Salah satunya pada Maret 2021 lalu, di mana Ade Yasin dengan senang dan bahagianya atas penilaian opini WTP dari BPK. Bahkan ia menyatakan telah mendapatkan WTP sebanyak 6 kali berturut-turut. Apakah selama 6 kali itu pula Pemkab Bogor telah berselingkuh dengan hasil audit BPK? Tanya Yogi Mulyana. Yogi Mulyana menilai dalam setiap hasil LHP BPK atas LKPD Pemkab Bogor kerap hadir temuan yang memiliki permasalahan serius, seperti kasus korupsi ASN di Bakes Bangpol dan kegiatan fiktif BTME di Sputpar. Contoh lain adalah pada LHP BPK RI atas LKPD Pemkab Bogor tahun anggaran 2020. Banyak temuan yang serius harus segera ditangani, seperti kasus korupsi ASN di Bakes Bangpol senilai 299 juta rupiah, pemborosan kegiatan fiktif BTME di Batam dari Disbudpar sebesar 513 juta rupiah, katanya. Yogi Mulyana juga menyebut terdapat kerugian atas pembangunan di PUPR hingga pengelolaan hibah yang carut-marut. Selain itu ada kerugian pembangunan di PUPR sebesar 316 juta rupiah hingga carut-marut pengelolaan hibah sebesar 23,4 miliar rupiah, ungkap dia. Karena itu ia menilai OTT KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin itu menjadi bukti adanya ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah. Terseretnya Ade Yasin dalam OTT KPK menjadi cerminan atas buruknya kinerja laporan keuangan yang tidak transparan, minimnya integritas ASN, serta mundurnya demokrasi di Kabupaten Bogor, tandas Yogi Mulyana. Bupati Bogor kena OTT KPK. HMI MPO Bogor pertanyakan penilaian WTP BPK Jabar. 6 kali hasil perselingkuhan. Pasca ditetapkan tersangka, Ade Yasin langsung dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya. Pasca OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.
Kedelapan tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022, kata Ketua KPK Firly Bahuri saat konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis dini hari 28 April 2022. Adapun 8 tersangka sebagai pemberi suap adalah Bupati Bogor periode 2018-2023 Ade Yasin, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam atau MA, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizky Taufik. Sedangkan 4 tersangka penerima suap yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat atau Kasub Auditorat Jabar 3, Garing Pengendali Teknis Anton Merdiansah atau ATM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan atau AM, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat atau Pemeriksa Gary Ginanjar Tri Rahmatullah. AY dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, ucap Firly. Berikutnya MA ditahan di Rutan KPK pada Kafling C1, 1A ditahan di Rutan KPK pada Kafling C1, RT ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih KPK, ATM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, AM ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih KPK, HNRK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan GGTR ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. KPK menyebutkan dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selama proses audit diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa, diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta rupiah hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah 1,9 miliar rupiah, kata Firly. Sebagai pemberi, Ade Yasin dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima, Anton Merdiansah dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dipaksa tanggung jawab atas ulah anak buahnya Ade Yasin, ini namanya inisiatif membawa bencana. Di hadapan penyidik KPK, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya terkait dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021. Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab, kata Ade Yasin di Gedung KPK Jakarta Kamis pagi sebelum memasuki mobil tahanan. Ia mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat. Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana, ujar Ade Yasin. KPK telah menetapkan 8 tersangka sebagai pemberi suap adalah Ade Yasin atau AY, Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam MA, Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, dan pejabat pembuat komitmen PPK Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizky Taufik atau RT. Ade Yasin dan petugas BPK Jabar terjaring KPK. Aziz Yanuar singgung soal budaya korupsi di Indonesia, etos kerja buruk, birokrasi gemuk. Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin dengan oknum Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat membuat geram sejumlah tokoh di Indonesia. Pasalnya ulah Bupati Bogor Ade Yasin itu dilakukan di tengah bulan suci Ramadan.
Pengacara Habib Rizik Syihab, Aziz Anwar, ikut geram dengan ulah Ade Yasin yang melakukan tindak pidana korupsi di bulan suci Ramadan. Kegeraman Aziz itu pun langsung ia kaitkan dengan budaya Arab dan budaya Indonesia. Menurut Aziz, korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya di Indonesia. Memang budaya Arab bukan budaya kita, tapi budaya kita korup, kata Aziz saat dihubungi pojok1.id Rabu 27 April. Karena itu, kata Aziz, birokrasi yang gemuk namun kerja-kerja para pejabat tak etos sehingga permasalahan yang dihadapi negara saat ini tak kunjung bisa diselesaikan. Birokrasi gemuk, inefisien, ekonomi biaya tinggi, etos kerja buruk, dan korup adalah sejumlah masalah serius yang membuat jebol anggaran negara dan utang berjibun, sindir Aziz. Diketahui Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 26 April 2022 hingga pagi Rabu 27 April. Pasca OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021. Ade Yasin ditangkap kasus korupsi, Novel Bamukmin singgung Harun Masiku, KPK bernyali nggak hadapi PDIP. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin turut mengomentari operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Bogor Ade Yasin kasus terkait kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021. OTT yang dilakukan KPK terhadap Ade Yasin, kata Novel, tak sampai sebatas di situ. Pasalnya dugaan kasus korupsi yang lebih besar masih banyak dilakukan partai-partai besar. Saya berharap KPK jangan galak sama tokoh lokal saja, tapi KPK harus berani usut dugaan korupsi lainnya, kata Novel Bamukmin saat dihubungi pojok1.id Kamis 28 April. Novel Bamukmin lantas menyinggung kasus Harun Masiku yang hingga saat ini KPK tak kunjung menemukan yang bersangkutan. Padahal, kata Novel, bila mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu ditemukan, maka kantong-kantong korupsi lainnya di tubuh PDIP semua akan terbongkar. KPK tangkap Harun Masiku. Perlu diingat, PDIP adalah partai terkorup di Indonesia dan itu perlu dibubarkan, ujarnya. Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 26 April 2022 hingga pagi Rabu 27 April. Pasca OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.